A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala ramadhana syahras siyam wa ja'ala ramadhana mukaffiraz dzunubi wal atham. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Apa kabarnya bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Muhajirin? Sehat semua? Masih kuat lagi berpuasa kan bapak ibu? Tenang, bagi yang tak kuat, insya Allah seminggu lagi lebaran kita. Ini adalah pendapat orang yang imannya masih tipis. Kenapa? Orang yang imannya tipis pasti dia berkeinginan secepatnya Ramadan akan berlalu. Beda halnya dengan orang yang memiliki imannya yang sudah kuat, imannya yang sudah tebal. Karena dia mengamalkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan minal yamni wal barakah." Sekiranya umatku pada tahu apa keistimewaan yang ada di dalam bulan Ramadan daripada keberkahan, maka mereka akan bercita-cita agar supaya apa? Di tiap harinya itu dijadikan Ramadan. Pertanyaannya, sanggup nggak kita tiap hari dijadikan Allah bulan Ramadan, Bapak Ibu? Sedikit yang menjawab, berarti tak sanggup. Lumayan kita syariat daripada Nabi Nuh tidak Allah lestarikan kepada kita. Sempat ibadah puasa Nabi Nuh masih diterapkan dalam syariat kita, maka kita tiap hari harus berpuasa. Itulah salah satu di antara kebahagiaan yang Allah berikan kepada kita. Cukup dalam satu tahun itu hanya 29 atau 30 hari saja berpuasa. Nah, apalagi sekarang ini kita sudah berada di akhir ataupun disebut dengan asyara al-awakhir, 10 hari akhir pada bulan Ramadan. Tak ubahnya kita seperti pertandingan sepak bola. Sekarang ini udah menit ke 80, belum injury time ini Pak, masih menit 80. Kalau sudah pertandingan masuk ke menit 80, ada tim yang sering kebobolan, otomatis dia langsung menyerang Pak kan? Menyerang, nothing tulus, tak ada lagi cerita untuk kalah. Karena dia ingin memenangkan sebuah trofi. Apa trofi? Begitu juga bagi kita. Bagi yang Ramadannya dari awal sampai sekarang berceceran, bonus-bonus yang ada di dalam bulan Ramadan itu tidak dimaksimalkannya, jangan khawatir, masih punya seminggu lagi. Kalau sudah banyak kebobolan, otomatis dia berpikir bagaimana caranya untuk menyeimbangkan keadaan ataupun membalikkan keadaan. Sedangkan tim yang sudah membobol banyak sampai menit 80, otomatis dia menyerang lagi. Untuk apa? Mencari titik aman biar supaya tak bisa dikejar lagi. Pertanyaannya sama kita, udah nggak kita maksimalkan di akhir-akhir Ramadan ini? Apakah kita hanya sekedar yaitu melaksanakan yang wajibnya saja, sementara bonus-bonus yang ada di bulan Ramadan lainnya masih banyak yang tidak kita maksimalkan? Bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan guru kami yang Allah muliakan, bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya, bersolawat kepada junjungan alam dengan memperbanyak mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kullu amalin, semua amalan, bainar raddi wal qabul, semua amal yang kita lakukan, solat kita, puasa kita, zakat kita, itu dua genderangnya, antara diterima ataupun ditolak. Tapi ada satu amalan yang apabila kita laksanakan itu tidak langsung ditolak, langsung diterima oleh Allah, yaitu bersolawat. Banyak versi solawat bapak dan ibu. Solawat yang paling standar, paling ringannya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ada versi yang lainnya solawat hajat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il awalil afat. Ada solawat lagi, yaitu tibbil qulub, pengobat hati.
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Ada salawat yang kita bacakan di tahiyat akhir kita, yaitu kita mengucapkan salam kepada Abul Anbiya, ayahnya para nabi, yaitu salawat Ibrahimiyah. Kama shallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Mudah-mudahan dengan salawat yang selalu kita bacakan, nanti di hari akhir kita akan mendapatkan pertolongan yang sangat besar, pertolongan yaitu syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling dekat denganku adalah aqrabu minni aktsaru minni sholatan, orang yang memperbanyak sholawat. Baik Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, insya Allah tema kita pada hari yang mulia ini di Ramadan ke-22 yaitu menggapai bonus-bonus yang ada dalam bulan Ramadan. Kebanyakan salah kaprah di antara kita, saudara-saudara kita, mereka berpikir dengan berakhirnya Ramadan 10 akhir ini maka berakhir juga Ramadan. Tidak. Justru banyak bonus yang Allah berikan itu di akhir-akhir bulan Ramadan. Makanya semangatnya itu di Ramadan pertama 2, 3 sampai seminggu, setelah itu udah jumlah softnya pun semakin maju ke depan, kan? Maju melesat kayak Yamaha. Sebelum-sebelumnya rame. Salah kaprah dia. Karena apa? Bonus yang Allah turunkan itu paling banyak di akhir Ramadan. Salah satunya apa? Yaitu memperebutkan si Laila. Nah, ibu jangan cemburu. Laila ini bukan sembarang Laila. Sulit mendapatkan Laila ini, Pak. Tak bisa diprediksi. Kadang ada orang yang mencari Laila hanya di 10 akhir Ramadan. Karena memang betul Rasul katakan bergerilyalah kalian di 10 akhir bulan Ramadan. Karena apa? Di dalamnya terdapat yang bernama Lailatul Qadar. Apa yang ada dalam Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar itu kalau kita dapatkan itu tak ubahnya kita beribadah sebanyak berapa? 1000 bulan. Atau kalau dikalkulasikan itu 84 tahun. Hikmahnya kenapa Allah berikan Lailatul Qadar itu Bapak dan Ibu, yaitu Allah ingin mengangkat derajat kita umat Nabi Muhammad untuk menjadi umat yang paling unggul di antara umat yang lalu. Secara fisik kalah telak kita. Fisik mereka satu orang itu bisa berat bobot badannya 1 ton. Percaya nggak Bapak? Saya percaya. Tengok buktinya, piramid yang ada sekarang di Mesir. Ketika saya kuliah di sana dulu, saya lihat memang betul satu batu piramid itu beratnya 1 ton sampai menjulang tinggi ratusan meter. Pertanyaannya, zaman dulu tak ada walang kekek, zaman dulu tak ada alat berat. Bagaimana cara mereka memindahkan batu itu? Pakai fisiknya. Itu menandakan fisik zaman dulu itu lebih kuat, beda dengan fisik kita sekarang. Kejap-kejap capek. Karena apa? Makanannya heboh selalu bakso kojek, kan begitu. Micin, Indomie, kan gitu. Makanya lemah. Umat terdahulu kuat-kuat badannya. Kalah kita. Secara usia juga kita kalah. Usia umat Nabi Adam dikisahkan sampai ribuan tahun. Umat Nabi Nuh 1000 tahun kurang 50 berapa? 950. Umat Nabi Musa ratusan tahun. Umat Nabi Muhammad berkisar 60 sampai 70. Ada yang 63 lewat, itu udah bonus yang Allah kasih. Limitnya udah habis, cuman Allah masih tetap kasih apa? Kesempatan untuk memperbanyak saldo pahala, bukan saldo ATM. Saldo pahala. Kalah telak kita secara usia. Otomatis kalau usia mereka tadi itu panjang, ibadah semakin banyak, ya kan? Pahala semakin banyak. Kita yang secara akal, logika, umur kita pendek, kalau kita beramal kan sedikit pahalanya, kan? Tetapi Allah balas dengan Lailatul Qadar ini. Bayangkan Bapak, dari umur 15 tahun baligh kita, atau ibu-ibu umur 13 tahun. Dari 13 tahun sekarang umur ibu atau bapak udah 50. Otomatis udah berapa puluh tahun kita berpuasa? Taruhlah dari 15 sampai 60. Berarti udah berapa tahun kita berpuasa?
45 tahun. Oke. Bayangkan kalau tiap tahunnya di 45 tahun itu tiap tahun dapat silailah. Bayangkan 84 dikali 40. Kalah umat terdahulu kan? Secara umur kalah, apalagi ibadah. Apalagi di bulan Ramadan ini betul-betul bulan yang sangat mulia. Kenapa Ramadan ini dikatakan bulan yang mulia? Satu saja jawabannya Bapak dan Ibu, yaitu turunnya Al-Quran. Tengok, segala sesuatu yang ada kaitannya dengan Al-Quran maka dialah yang mulia. Berapa jumlah planet yang ada di dalam alam semesta ini Bapak dan Ibu? Nah, ulangi lagi pelajaran IPA dulu nih. Merkurius, Venus, Mars, Bumi, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, apa dek? Pluto. Quran hafal juga, planet pun hafal juga kan gitu. Biar bisa dibandingkan kan gitu. 9 planet yang ada di alam semesta. Mana planet yang Allah muliakan ada penduduk dalamnya? Planet apa Pak? Bumi. Apa alasannya bumi Allah berikan di situ makhluk hidup? Karena Al-Quran turun di, kalau Quran tadi turun di Jupiter, pasti Jupiter menjadi planet yang paling mulia. Oke. Yang kedua, Allah ciptakan para malaikat ribuan jumlahnya. Mana yang Allah pilih malaikat paling terbaik? Jibril. Walaupun malaikat maut kerjaannya mencabut orang yang bernyawa, tetapi malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia. Apa alasannya? Karena Quran itu turun melalui perantara malaikat Jibril. Jadilah malaikat Jibril menjadi malaikat paling terbaik. Kemudian Allah ciptakan ribuan nabi yang kita imani 25 nabi dan rasul. Mana di antara 25 itu nabi yang paling afdol? Nah, Nabi Muhammad walaupun umurnya hanya 63 dia menjadi nabi paling afdal. Alasannya kenapa? Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad menjadi afdalul makhluqat, sebaik-baik makhluk, sebaik-baik nabi. Dan Nabi bergelar dengan Imamul Anbiya wal Mursalin, pemimpinnya para nabi dan rasul. Hal ini dibuktikan ketika peristiwa Isra wal Mi'raj, di mana ketika sampai di Masjidil Aqsa, kedatangan Nabi Muhammad ditunggu-tunggu untuk menjadi imam. Makanya bergelar dengan Imamul Anbiya wal Mursalin. Oke. Kemudian Allah ciptakan dalam 1 tahun itu 12 bulan. Kalau bulan Masehinya Januari sampai Desember, kalau bulan Hijriahnya Muharram sampai Zul. Ada nggak yang tak hafal lagi bulan Muharram? Jangan bulan Masehi yang dihafal, apalagi awal-awal bulan kan gitu. Karena menerima gaji akhir bulan tak hafal dia kan gitu. Dari Muharram sampai Zulhijjah, mana bulan yang paling mulia? Bulan Ramadan. Makanya bergelar dengan Sayyidus Syuhur, penghulunya segala bulan. Apa alasannya? Syahrul Ramadan allazi unzila fihil, karena turunnya Al-Quran pada bulan Ramadan, sehingga Ramadan menjadi bulan yang mulia. Kalah kemuliaannya Muharram, kalah Zulhijjah, kalah. Walaupun ada musim haji di situ, tetap Ramadan menjadi bulan yang paling afdal di antara bulan yang lainnya. Kemudian Allah ciptakan malam-malam mulia. Malam Arafah 9 Zulhijjah, malam Asyura 10 Muharram, malam Jumat, malam Ramadan, malam Lailatul Qadar. Mana di antara malam yang baik tadi itu yang paling terbaik? Malam Lailatul Qadar. Karena apa? Inna anzalnahu fi, Quran juga turun pada malam Lailatul Qadar. Pertanyaannya, sudah nggak kita dekat dengan Al-Quran? Kalau kita dekat dengan Al-Quran, otomatis kita juga menjadi hamba Allah yang Allah pilih, yang terbaik di antara hamba-hamba yang lain. Udah sampai berapa kita khatamkan Bapak dan Ibu? Imam Syafi'i saja yang notabene orangnya super sibuk bukan cari harta, sibuk mencari ilmu, sibuk mengarang kitab, sibuk mencari guru-guru untuk mendapatkan ilmu. Sesibuk-sibuk dia dalam sebulan itu mengkhatamkan 60 kali. 1 hari 2 kali khatam. Kita udah berapa?
60 lembar masih kan? Imam Syafi'i 60 Pak. Ya Allah, tak ada ruginya. Apalagi dalam bulan Ramadan, salah satu bonusnya adalah baca Quran. Satu huruf saja dikalikan berapa? 10 kebaikan. Coba kita baca Bismillah saja. Bismillah kan salah satu ayat dalam Al-Quran kan? Itu dalam surah Al-Fatihah. Berapa jumlah kalimat atau huruf dalam Bismillah itu? 19. Basin, mim, alif, lam, lam, ha sampai mim ujung. 19 kalikan 10 berapa jumlahnya? 190. Masih Bismillah. Belum lagi Al-Fatihah berapa puluh huruf di situ. Kalikan 10. Makanya tak pernah rugi kalau kita sering membaca Al-Quran. Apalagi yang mahir seperti anak-anak tahfiz kita ini. Anak tahfiz kita ini, ibu, bapak, al-mahiru bil Quran, orang yang pintar membaca, bukan hanya hafiz, pintar saja, tajwidnya, tahsinnya bagus, ma'as safaratil kiramil baroroh, dia nanti akan bersama malaikat berada di surga. Jangan khawatir orang yang masih terbata-bata membaca Quran. Wallazi yatata'ata, wallazi yaqra'ul Qur'ana yatata'ata. Dan ada orang yang baca Quran yatata'ata, itu artinya adalah terbata-bata. Mungkin hurufnya masih salah dalam tahap belajar, barisnya mungkin masih keliru. Jangan khawatir, karena dia mendapatkan falahu ajron, 2 pahala. Dari 10 dikurangi 8 tetap mendapat 2. Rugi, yang rugi itu siapa? Yang tak mau baca Quran. Oke. Adapun bonus yang lain selain Lailatul Qadar dan Al-Quran apa? Ini bonus yang kita remehkan. Dan bonus ini bukan hanya pada bulan Ramadan saja. Di bulan yang lain bonus ini Allah berikan. Apa itu? Yaitu doa. Akan kita bahas di sini tentang doa. Banyak di antara kita ketika berdoa serabutan aja. Padahal kalau ingin doa kita itu berkualitas alias diterima oleh Allah, maka kita harus memenuhi kriteria-kriteria. Yang pertama, syarat agar doa itu diterima, apa syaratnya? Yang kedua, adab dalam berdoa. Yang ketiga, harus tahu apa saja sesuatu yang bisa menolak doa kita. Kemudian apa? Waktu dan tempat kapan yang mana kalau kita berdoa itu waktu yang terbaik. Oke, kita cerita tentang doa. Doa ini keistimewaan buat kita, umat Nabi Muhammad. Walaupun Allah berikan keistimewaan kepada Bani Israel. Bani Israel apa keistimewaannya? Banyak. Otak mereka memang cerdas. HP elektronik itu siapa yang buatnya? Apa? Yahudi. Artinya apa? Allah kasih kelebihan otaknya. Memang otak Yahudi ini bagus nipunya gitu juga kan gitu. Bagus juga memerangi gitu juga. Bagus juga dendamnya begitu juga. Tapi otaknya juga bagus, encer, cair. Tidak kayak otak kita kadang ada kental dikit kan gitu. Nah, walaupun mereka diberikan oleh Allah kemuliaan tadi itu, otak tadi, tetapi dalam hal berdoa mereka lemah. Kenapa? Mereka berdoa harus melalui perantara nabinya. Tengok umat Nabi Musa ketika meminta sesuatu kepada Nabi Musa. Fad'u lana rabbaka yubayyin lana mahi. Wahai Musa, mintalah dari Tuhanmu, kami mau minta apa? Mimbakliha wa qissaiha wa fumiha wa adasya. Minta bagi kami itu kepada Allah, turunkan agar supaya kami bisa makan buah-buahan, bisa kami makan sayur-sayuran. Tengok, dia doa tak langsung kepada Allah, tapi melalui perantara Nabi. Begitu juga dengan Nabi Isa. Ketika hari raya mereka, itu pengikut Nabi Isa meminta kepada Nabi Isa, tolonglah Nabi Isa, ini kan hari raya kita, tolong mintakan sama Tuhan, kasihkan makanan. Kan mukjizat Nabi Musa kan begitu, mendatangkan makanan dari langit. Nah, itu pun masih lemah. Mereka berdoa harus melalui perantara nabinya. Berbeda dengan kita. Apa kata Allah? Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an. Wahai Muhammad, kalau ada umat kau yang bertanya tentang aku, katakan aku ini dekat.
Aku akan menjawab segala doa-doa mereka. Syaratnya mereka harus berdoa. Artinya apa? Kalau kita berdoa tanpa melalui perantara Nabi Muhammad. Kemudian ayat yang lain yang mendukung apa? Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Coba kalau kita berdoa harus melalui perantara Nabi, mungkin sampai sekarang tak bisa doa kita kan? Karena Nabi Muhammad sudah wafat. Ini kemuliaan bagi kita. Doa langsung. Tengok, salah satunya lagi berdoa pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan penamaannya, gelarnya banyak. Syahrul Quran, Syahrul Maghfirah, Syahrul Itqim minan nar, Syahrul Rahmah, Syahrul Istijabatid Doa. Banyaknya gelar yang disematkan pada bulan Ramadan, pertanda bulan tersebut bulan mulia. Nama Allah ada berapa? Banyak kan, Asmaul Husna kan? Itu tandanya Allah zat yang maha sempurna. Nabi Muhammad namanya bukan Muhammad saja. Mahi, Al-Hashir, Toha, Yasin, itu nama Nabi Muhammad. Itu tandanya apa? Nabi Muhammad adalah Nabi yang mulia. Apa tandanya? Dalilnya, doa di bulan Ramadan itu sangat-sangat diijabah oleh Allah. Yaitu dalilnya adalah Rasul mengatakan ada 3 doa yang tidak sama sekali pernah Allah tolak kalau orang ini berdoa. Yang pertama adalah da'watul mazlum, doanya orang yang apabila kena aniaya atau zolimi. Hati-hati kita kalau berinteraksi kepada sesama. Sempat dia merasa tak enak, merasa terzolimi, doa dia kelar hidup kita nanti. Ya, sakit hati dia, doa dia pula sama Allah. Nah, kemudian doa yang kedua siapa? Doanya orang yang musafir. Kita kalau balik kampung, misalkan ada yang kampungnya lebih 85 km, jangan kita anggap itu hal yang biasa. Tidak, itu keistimewaan bagi kita. Karena apa? Doanya orang yang musafir, tapi musafir dalam tanda kutip musafir takwa. Bukan musafir untuk bermaksiat. Contoh, dia pergi musafir tujuannya untuk jual sabu misalkan. Dia pergi musafir untuk membunuh orang lain. Maka ini dikatakan bukan musafir takwa. Doanya tak diterima. Yang dikatakan musafir takwa, dia balik kampung ingin menjenguk, bersilaturahmi kepada keluarganya. Maka sepanjang musafir dia tadi itu banyak doa. Ini tidak dalam mobil dihidupkan musik TikTok. Ya Pak ya? Dihidupkan musik DJ remix, kan begitu. Banyak doa. Kenapa? Doa orang musafir itu dikabulkan oleh Allah. Kemudian doa siapa lagi yang ketiga? Doa orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Ini salah satu dalil tanda orang yang berdoa dalam keadaan berpuasa, doanya diterima oleh Allah. Oke. Apa itu doa? Doa itu adalah asyraful ibadah. Ibadah yang paling mulia. Kalau sudah ibadah, otomatis mendapatkan pahala. Banyak di antara kita yang berdoa itu anggap hal yang biasa, padahal tidak. Ketika dia menengadahkan tangan, berdoa dia kepada Allah, itu sudah dikatakan dia beribadah, yaitu mendapatkan pahala. Apa itu doa? Doa adalah al-kalamul insya'iyyu ad-dalu 'ala talab. Doa itu adalah kalimat yang tersusun yang menunjukkan pengertian meminta. Ada memuji tak doa namanya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Itu memuji itu kan, bukan meminta. Ya Hayyun Ya Qayyum, itu memuji. Tetapi kalau ada di dalamnya untuk meminta, itulah doa. Contoh, Allahumma inna nas'aluka, Allahumma ighfir lana, itu namanya doa. Nah, kemudian lagi apa keutamaan doa? Banyak sekali. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Doa adalah ibadah. Kemudian lagi, man lam yas'alillaha yaghdab alaih. Siapa yang tak mau berdoa, enggan berdoa, malas berdoa, maka Allah akan memurkainya.
Kadang kita ini berdoa ketika dalam keadaan terdesak aja Pak, terjepit baru ingat Allah. Ketika kaya raya enak hidup lupa berdoa, khawatir doanya tak diterima. Kenapa? Doa hanya ketika waktu bahagia, waktu susah. Ketika waktu bahagia tak mau berdoa. Nah, kemudian lagi baru di sini disebutkan apa syarat-syarat doa itu biar supaya doa kita dikabulkan oleh Allah. Yang pertama, al-ikhlas. Apapun ceritanya di dalam ibadah apapun, ikhlas ini syarat pertama agar diterima amalan kita. Banyak di antara kita yang mungkin amalannya banyak sekali, banyak, apalagi bulan Ramadan, tapi tidak didasari dengan keikhlasan, amalan tersebut tak ada gunanya. Karena syarat agar diterima amalan itu yaitu ikhlas. Fad'ullaha mukhlishina lahuddin wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Banyak Allah sebutkan di situ harus ikhlas. Apa maksud ikhlas itu? Murni, jernih, tidak ada pencemaran di dalamnya. Artinya ketika kita beribadah karena Allah, bukan karena yang lain, itulah namanya ikhlas. Makanya makom ataupun tingkatan ikhlas hamba ini ada 3. Kita masuk ke dalam mana tuh di 3 ini? Yang pertama, ada ikhlasnya orang awam. Ikhlasnya orang awam tuh tak ubahnya seperti ibadah seorang pedagang. Pedagang tuh yang dipikirkannya apa Bapak? Keuntungan aja kan? Dia sholat ingin mencari keuntungan. Oh, aku sholat biar supaya rezekiku lancar. Oh, aku sholat biar supaya urusanku dipermudah. Tak mengapa ibadah seperti itu. Cuman tingkatan ikhlasnya paling rendah. Yang kedua, ikhlasnya khawas, yaitu orang yang berada di atas orang awam. Bagaimana ibadahnya mereka? Ibadah mereka itu memang mengharapkan ganjaran dari Allah, tapi ganjarannya di hari akhirat. Aku sholat biar terhindar dari azab. Aku sholat biar terhindar nanti daripada api neraka. Aku sholat biar bisa nanti aku masuk surga. Tuh. Itu yang kedua, tak mengapa. Yang ketiga, ini tingkatan para aulia, para nabi. Dia melakukan ibadah semata karena kewajiban dia di dalam Allah menciptakan dia. Tidaklah kami ciptakan kalian manusia dan jin kecuali untuk menyembah. Pertanyaannya, udah sampai mana makom kita sekarang? Apakah hanya sholat ingin seperti pedagang, mencari untung aja, ataupun ingin menyelamatkan dari akhirat, atau makom yang ketiga yaitu makom dia memang beribadah karena Allah. Begitu juga dalam doa ikhlas. Ikhlas doa ini bagaimana? Dia berdoa tadi tujuannya memang untuk Allah. Contoh, ya Allah kasihlah aku mobil Pajero ya Allah. Capek kali dah hidupku ini dihina terus. Itu doanya kan tak ikhlas kan? Dia minta mobil supaya apa? Orang lain memandang dia, wow, salto sambil bilang, wow. Ada dah ya Allah, mintalah aku ya Allah kekayaan biar supaya tetangga di sebelahku ini kututup uang mulutnya nanti. Ada? Itu doa tak ikhlas namanya. Jangan harap doa seperti itu diterima oleh Allah. Doa biasa, ya Allah kasihlah aku mobil ya Allah. Tujuanku tak lain tak bukan ketika balik kampung enak bisa jumpa mamaku dengan ada mobil. Dengan ada mobil nih ya Allah, apapun mobil, yang penting mobilnya tahun baru tak apa-apalah ya Allah. Bisa untuk aku nanti bawa istri anakku, membahagiakan orang lain. Kok itu kan ikhlas namanya, karena Allah kan begitu, bukan karena hawa nafsu, bukan karena yang lainnya. Itu dia ikhlas tadi. Nah, kemudian syarat yang kedua adalah mutaba'ah. Mutaba'ah di sini adalah kita kalau berdoa agar doa diterima, syaratnya harus beramal. Ada nggak orang pendosa berdoa diterima sama Allah? Dia minum tua misalkan, tak puasa, berdoa dia, ya Allah ampuni dosaku. Kan tak malu kan? Tak malu orang seperti ini.
berdoa tapi dia dalam keadaan maksiat, tak diterima. Makanya faman kana yarju liqa'a rabbi, siapa yang mau mendapatkan ridho Allah, falyamal amalan sholihan, harus dia beramal amalan yang saleh, maka doanya akan diterima. Apalagi Allah mengatakan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, innallaha thayyibun, Allah maha baik maha suci, la yaqbalu illa thayyiban, takkan menerima kecuali menerima yang baik. Dia tadi mempersembahkan dirinya kepada Allah dalam keadaan maksiat, mana mungkin Allah terima. Kemudian apalagi al-yaqin, ketika kita berdoa, rasa yakin ini harus ada, ibu bapak. Contoh, dia berdoa udah lama tapi tak yakin dia, maka doanya tak akan diterima. Yakin, ini tahadus bin nikmah nih bapak dan ibu, bukan membanggakan diri, tidak, nauzubillah. Di 2012 waktu kuliah di Mesir dulu, saya berdoa dan saya yakin akan Allah kabulkan doanya nih. Allahumma rzuqni wa walidayya ziyarata baitikal haram. Ya Allah ya Tuhanku, kasih aku rezeki biar bisa aku berumroh dengan orang tuaku. Doa saya Pak 2012, doa yakin sampai 2019. Berapa tahun doa saya Pak? 7 tahun. Alhamdulillah 2019 Allah wujudkan doa tadi, bisa memegang emak mengelilingi Ka'bah, tapi tak bisa pula menggendongnya karena berat kan itu. Beda sama Uwais Al-Qarni, digendong kan, sampai balik tawaf sa'i digendong. Kalau saya tidak, cuman mendekapkan saja. Itu artinya apa? Yakinlah terhadap doa. Adik juga doa. Jangan ketika berdoa udah seminggu dia berdoa tak Allah kabulkan, udah tak mau lagi dia berdoa. Ini yang tak diterima Allah, putus asa dia daripada doanya. Makanya sunnah doa itu apa? Meniga-niga kalikan doa yang kita pinta. Ya Allah, kasihlah aku istri yang kedua lagi ya Allah. Kasihkanlah aku ya Allah istri yang kedua, ketiga ya Allah, tak bisa 3, yang keempat ya Allah. Terus tak marah bu kan? Ini kan contoh kan begitu. Ibu pun bisa, ya Allah kasihlah suamiku kekayaan, kasihlah kekayaan biar enak seluruh tanganku ini ada emas perhiasan kan itu. Kemudian apa lagi? Yaitu bersungguh-sungguh dalam berdoa. Perasaan yakin, sifat yakin dan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh itu apa? Ketika berdoa hati dalam keadaan khusyuk. Makanya seenak-enak doa itu cocok kata Rasulullah, di sepertiga malam Allah akan turun, rahmatnya turun, dia memperhatikan hambanya. Mana yang meminta ampunan akan Allah ampuni, siapa yang ada hajatnya akan Allah tunaikan, siapa yang lagi berdoa akan Allah kabulkan. Makanya di dalam sahur itu berkahnya, selain makan di sahur itu adalah kita bangun di waktu sahur. Ibu-ibu jangan salah kaprah, berkah di situ bukan berkah makan saja. Bangun 3:30 itu masih dihitung sepertiga malam. Belum lagi kita bertanak nasi untuk sahur, sholat dulu. Sholat apa namanya? Tahajud. Walaupun udah dibanti tarawih dengan witir, tapi masih bisa juga tahajud. Tahajud dulu minimal 2 rakaat, maksimal terserah. Doa di situ. Tak ubahnya orang yang berdoa di sepertiga malam seperti orang yang menelepon. Coba kalau kita nelpon di waktu siang hari, banyak orang yang lagi megang handphone Pak kan, otomatis sinyal tadi rusak sedikit kan, halo sampai kuat ngomong. Tapi waktu malam kalau nelpon ke Amerika, kita nelpon bersih banget. Begitu juga dengan orang yang meminta di sepertiga waktu malam, di mana orang-orang pada tidur, tinggal dia yang berdoa. Makanya perbanyak doa. Itu syaratnya tadi, ikhlas, beramal soleh, yakin dan bersungguh-sungguh. Kemudian adab harus, bukan semuanya kita menengadahkan tangan langsung Allah terima, tidak, harus ada adabnya. Yang pertama menghadap kiblat.
Hadapkan kiblat, mau doa tuh ngadap kiblat. Yang kedua, menutupi aurat. Jangan pula pas dia main bola, ya Allah kasih aku kemenangan, sementara dia bercana pendek, membuka aurat. Adab tadi ada, apalagi selanjutnya adabnya ketika berdoa, tak usah keras-keras kali. Slow, jangan ya Allah ampuni dosaku, kasih aku mobil. Itu namanya dia mengatakan Allah itu tuli. Inilah asbab atau sebab turunnya ayat. Ada seseorang yang bertanya kepada Rasul, ya Rasul, Tuhan kita itu dekat makanya kita berdoa berbisik, atau Tuhan kita itu jauh kita doa secara kuat? Makanya Allah kasih dalam Al-Quran, kalau umat kau bertanya bilang aku dekat, pelan aja. Makanya pelan-pelan. Yang dibuat sama imam ini kan pelan nih Pak, kan pakai suara dalam, pelan, enak, syahdu. Nah kemudian masuk setelah itu adalah hal-hal yang bisa menolak doa kita, harus kita tahu juga. Apa yang pertama? Yaitu kasbul haram, mencari nafkah dari hasil yang hati-hati. Hasil haram ini pengaruhnya bukan ke doa saja, ke anak pun juga Pak. Kita pengen anak kita menjadi anak soleh, kita pengen anak kita menjadi anak yang berbakti, kita kasih makanan kepada dia hasil korupsi, hasil nipu, hasil membohong, hasil telak menelak. Apa enggak anaknya tidak bisa menjadi anak soleh? Karena apa? Gizi yang kita kasih, walaupun kita beli berasnya beras mantap, tapi duitnya duit dari yang haram. Tak jadi tuh. Ada satu kisah dalam hadis Arba'in disebutkan, ketika itu Rasulullah menceritakan perihal seseorang ini lagi mengadakan musafir. Dia musafir dari rumah ingin mencari rezeki, tetapi pakaiannya kusut. Itu pun pakaiannya berasal dari curian, bawa makanan-makanan dari hasil korupsi. Kemudian menengadahkan tangan, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Apa kata Rasul? Makanan kau dari yang haram, pakaian kau dari yang haram. Bagaimana fa'ana yustajabulah? Bagaimana mungkin Allah akan menerima? Hati-hati Pak, hati-hati Ibu. Tak mengapa kita sakit-sakitan untuk menafkahi anak dan istri, walaupun hasilnya sedikit, tapi dari yang halal. Daripada kita kasih kemewahan anak dan istri, kita manjakan, tapi hasil dari yang haram. Perumpamaan kita suami yang mencari nafkah dari hasil yang haram, kita kasih ke anak istri, perumpamaannya seperti kita masukkan bara api neraka ke dalam perutnya. Apa enggak anak tadi itu tak cepat hafalannya, tak cepat IQ-nya? Kenapa? Dikasih yang haram. Makanya ada satu kisah kemarin tuh, Ibrahim bin Adham, salah satu ulama sufi, yang dia awalnya orang kaya, kemudian berubah menjadi orang yang zuhud dan sederhana. Ketika itu dia melintasi sebuah pasar atau pajak. Kemudian orang-orang yang ada di pasar atau di pajak tadi itu langsung menyerbu Ibrahim bin Adham. Wahai Tuan Syekh, Allah mengatakan doalah kepada kami maka akan kami kabulkan. Tapi nyatanya udah lama kami berdoa, doa kami tak diterima. Frustasi kami. Udahlah, malana nad'allaha fala yustajabu lana. Kalau begini tak lagilah kami mau berdoa. Kenapa? Doa kami pun belum dikabulkan oleh Allah. Dijawab oleh Ibrahim bin Adham. Kenapa doa kalian sampai sekarang ini tidak Allah Subhanahu wa taala kabulkan? Karena hati kalian udah mati. Jadi penyebab doa kita itu tertolak karena hati kita sudah mati. Apa yang menyebabkan hati kita itu bisa mati? Yang pertama, kata Ibrahim bin Adham, Za'imtum annakum tuhibbunar Rasul sallallahu alaihi wasallam wa taraktum sunnatahu. Kalian mengatakan kami cinta Rasul, kami sayang Rasul, kami rindu Rasul, tapi di balik cinta, sayang dan rindunya kepada Rasul banyak sunnah-sunnah Rasul yang ditinggalkan.
Tak usah sunnah yang paling berat bapak dan ibu. Sunnah yang remeh, yang sikit, sunnah yang paling kecil banyak sekarang kita tinggalkan. Contoh, masuk di kamar mandi mungkin saja banyak yang kita dahulukan pakai kaki kanan. Ya kan? Udah sak nih, langsung kaki kanan. Itu kan tak ikut sunnah. Keluar dari WC pakai kaki kiri. Ketika menyarungkan celana didahului pakai kaki kiri. Padahal Rasulullah SAW sunnahnya yaitu kanankan. Coba, sunnah kecil aja, tak usah sunnah berat seperti apa tahajud tiap malam, duha, bersedekah. Sunnah yang kecil aja pun banyak yang kita lewatkan. Jangan pernah mengatakan cinta sama Rasul, bohong cintanya kalau dia sunnah yang kecil banyak ditinggalkan. Yang kedua, apa penyebab hati kalian itu mati sehingga doa kalian ditolak sama Allah? Apa kata Ibrahim bin Adham? Qara'tumul Qur'ana falam ta'malu bih. Kalian banyak mengatakan kalian sering baca Quran, berkhatam-khatam, berkali-kali baca Quran, tapi di balik banyaknya kalian baca Quran, tak ada yang kalian amalkan. Contoh, dibacanya lah surah apa surahnya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bertolong-tolonglah kalian dalam hal kebaikan. Ada orang yang menawarkan hal baik tapi tak didukung sama dia. Dia baca Quran tapi hal yang baik tak didukung. Inilah orang yang baca Quran tapi hanya nyangkut di tenggorokan, tak sampai ke hati. Hati-hati kepada adik-adik yang lagi sedang menghafal Quran, ya. Ikhlaskan niat tuh. Jangan menghafal Quran tujuannya apa? Memang tujuannya akhirat, tapi tujuan utama untuk dibuat dunia ada. Nanti kalau hafal Quran, wah ikut MTQ dapat duit pergi sana sini, ada terbesit nanti. Niatkan baca Quran apa? Untuk menyarungkan ayah dan emak kita nanti di akhirat dengan mahkota emas. Itu dia. Anak kita sekolahkan di tahfiz Quran, itu tandanya apa? Kita nanti di akhirat akan disarungkan mahkota. Mahkota, masukkan ke tahfiz, masukkan ke pesantren. Zaman sekarang kalau mau selamat anak tadi dari pergaulan yang tak jelas tuh, masukkan aja di pesantren, Pak. Urusan kita cuman kirim duit aja. Masalah akhlak udah dibentuk oleh orang pesantren. Nah, banyak kita baca Quran. Kemudian fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat, dibacanya allazina hum an salatihim sahun, yang mana ciri orang yang celaka dalam sholat, dia memperlama sholat atau mengakhirkan sholat walaupun tak punya uzur. Main HP aja dah, masuk zuhur 1:30 atau 12 lewat, nanti aja lah, masih banyak waktu, tiktokan dulu, hello guys gitu. Ini aku lagi tutorial ini loh, puasaku alhamdulillah masih kuat. Sementara waktu berlalu tadi. Masuk 2:30, asar kan 3:30. Nanti aja lah, lagi setengah jam masih ada. Tidur dulu kata dia. Sampai kepada waktu asar, astagfirullah, yalah, kan nanti bisa diqodho kata dia. Itulah orang yang dikatakan celaka dalam sholat, mengakhirkan sholat, dan ketika dia sholat, di tengah-tengah sholatnya tidak khusyuk, pergi ke yang lain, pergi ke dunia. Makanya syarat agar khusyuk salah satunya, Pak, udah sampai ke dalam masjid itu, mau menegakkan sholat, mau menunggu qomat, jangan ngomong-ngomong lagi. Nanti ngomong, cemana Pak kerjaan kita? Iya, direkturnya tuh gini, tak dikasihnya THR, tak keluar sampai sekarang, misalkan. Gini galak kali dia, gini. Terakhir pas sholat kan terpikir tuh kan, oh ya, cemana cara meluluhkan hati direktur tadi. Begitu. Sampai dalam sini, ini banyak sunnah. Bahkan sekarang nih, sunnah ketika masuk dalam masjid, bapak dan ibu, banyak kita di sini menjadi pengangguran dalam masjid. Disebabkan apa? Tak dibacanya niat. Niat dalam masjid nih Pak, Ibu, bisa kita buat 4 niat sekaligus. Niat pertama yaitu niat i'tikaf.
Iktikaf itu bukan 10 akhir Ramadan saja. Di luar itu ada namanya iktikaf. Iktikaf apa? Iktikaf selama berada di masjid. Makanya Bapak dan Ibu ketika masuk, sebelum masuk, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Udah sampai dalam masjid, sebelum sholat sunnah tahiyatul masjid, niatkan, aku niat iktikaf selama berada di masjid. Setengah jam, 1 jam, 5 menit, 2 menit Bapak berada di masjid, itu terhitung pahala iktikaf. Coba bayangkan ibu dan bapak sampai di masjid tidak berniat iktikaf, maka pengangguran dalam masjid. Sekarang masih di masjid niat iktikaf Pak, sampai di rumah tak ada niat iktikaf lagi. Nawaitu modom. Aku niat tidur. Ya tidur apa lagi? Tak usah sampai rumah, sini aja masih banyak sayup-sayup juga kan gitu Pak kan. Niat iktikaf. Yang kedua, apa diniatkan? Memakmurkan masjid itu memakmurkannya ada dua, memakmurkan fisik dan memakmurkan secara makna. Memakmurkan masjid fisik itu dengan sedekah. Memakmurkan masjid secara maknawi yaitu meramaikan isi dalam masjid. Dapat 2 pahala. Yang ketiga niat apa? Menantikan antara satu sholat ke sholat yang dapat pahala. Ini sholat apa yang akan kita laksanakan habis subuh ini Pak? Wah, isyraq. Pahalanya tak tanggung. Orang yang punya cita ke Mekah tak kesampaian, ini udah pahalanya seperti di Mekah. Apa kata Rasul? Siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, tak langsung balik, duduk berzikir, mendengarkan ceramah, tausiah, mengaji atau lain sebagainya, kemudian sholat 2 rakaat itu sholat syuruk, maka pahalanya seperti dia mendapatkan umroh atau haji secara sempurna. 3 kali Rasul sebutkan. Makanya ada niat cita-cita ke Mekah belum kesampaian, tak mengapa Pak, Allah obati dengan ini. Walaupun secara fisik kita tak bisa bersentuhan dengan Ka'bah, tapi sekarang udah dibuka, udah enak umroh sekarang Pak. Tak ada karantina lagi kan begitu. Tak ada karantina lagi, tak ada PCR lagi, tapi booster wajib. Ya kan? Tak usah kan ke Ka'bah, balik kampung pun wajib booster sekarang kan. Sholat tarawih pun katanya wajib PCR dan booster. Itu penambahan rukun namanya ya. Rukun sholat. Kemudian Bapak dan Ibu, apalagi yang menyebabkan doa kita itu tertolak? Sebetulnya 10, cuma kita singkatkan karena Bapak tadi 6:30 selesai Pak ya. Nanti ada tanya jawab. Kemudian apalagi? Yaitu intabahtum minan naum fastaghaltum bi uyubin nas wa nasitum uyubakum. Ketika bangun dari tidur, hal pertama yang kita sibukkan mencari kejelekan orang lain, mencari borok orang lain, memikirkan hal orang lain, lupa dia aib dia masih banyak Allah tutup. Ini ciri orang yang hatinya udah mati. Kalau udah mati hatinya, digosok pakai kertas pasir pun tak bisa putih lagi Pak. Makanya hati itu kan ada 3, hati yang sehat, hati yang sakit, dan hati yang mati. Yang mati susahlah, dikasih ceramah pun tak masuk. Kalau hati yang sakit masih bisa diobati. Contohnya hati yang sakit, hari ini dia sholat, besok tidak, minum lagi dia. Besok sholat lagi, besok clubbing lagi dia. Ini masih hatinya sakit, masih bisa diobati. Ada hati yang salim, sehat. Sehat itu apa? Kita lah nih. Ada luang waktu, kita sholat. Ada duit, kita sedekah. Ada kesehatan, kita maksimalkan betul-betul. Nah, makanya kita jangan pernah menjadi orang yang sok suci. Jangan sok suci. Jangan mentang selalu ke masjid. Timbul ujub dalam diri kita. Tetangga gitu tak pernah bangun subuh tuh. Tak tahu kita, mana tahu dia sakit tapi sholatnya banyak di rumahnya. Kita yang hanya berapa rakaat saja udah merasa jumawa. Makanya Bapak dan Ibu, itulah tadi syarat, adab, dan juga larangan-larangan yang apabila kita laksanakan bisa tertolak doa kita. Mungkin itu saja Bapak dan Ibu yang Allah muliakan, tema kita pada hari yang mulia ini. Adapun selanjutnya yang ingin bisa kita diskusikan, yang ada ingin bertanya, kalau bisa saya jawab, insya Allah akan saya jawab. Kalau belum bisa saya jawab, jadi PR bagi saya.
Kentu saya nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.